Oke, thank you Oyo, thank you Noni. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar? Saya percaya semua pasti ada dalam anugerah dan kasih-Nya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu hearing heart, hati yang mendengar. Ya, jadi karena beberapa kali saya merenungkan tentang hati dan kayaknya ini nanti satu hal kita akan semakin dalam untuk mendalami ini. Saudara, Alkitab banyak, maksudnya ada beberapa kali menyebut tentang hati dan menyorot betapa pentingnya ini. Ya, karena sampai hari ini pun kalau ditanya hati itu ada di mana, kita nggak bisa tahu dengan baik. Taunya cuman kalau sakit aja rasanya di sini. Betul ya? Sakitnya itu di sini katanya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita gembira, kerasanya bukan cuma di sini, saudara. Kerasanya semuanya. Padahal memang sebaliknya juga sama. Kalau sakitnya itu di sini, semuanya ikut sakit. Tapi kalau hatinya gembira, itu adalah obat yang manjur. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Alkitab banyak bicara tentang hati, tapi saya nggak akan bahas itu sekarang. Saya akan fokus tentang hati yang mendengar. Ada dua ayat utama yang saya pakai untuk dasar tentang hearing heart ini. Ya, satu dari Perjanjian Baru, satu dari Perjanjian Lama. Dari situ kita akan coba telusuri, coba kita pelajari. Tapi sekali lagi, ya, saya merasa ya tidak terlalu mudah, saudara. Karena logikanya agak diobrak-abrik, masa hati mendengar gitu loh. Halo? Yang dengar kan telinga, saudara, kuping yang mendengar gitu loh. Jadi kalau hati mendengar nih bingung, saudara, memang. Ya namanya Alkitab, saudara, dia nyebut juga di Efesus 1 itu tentang mata hati. Ya, hati punya mata. Jadi ya memang itulah kenyataannya kayak gitu. Tapi baiklah kita akan lihat, saudara. Jadi dari Perjanjian Baru dulu. Ya. Karena ini bicara tentang iman. Roma 10 ayat 17 dari TB. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Berarti saudara ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara lihat baik-baik ya. Ya. Jadi pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi ini kalau kita sebut ya kan kita akan mendengar pujian yang dinyanyikan oleh Oyo. Berarti Oyo yang nyanyi, betul ya? Ya. Oleh Noni yang nyanyi. Ya. Nah, ini sekarang pendengaran oleh firman Kristus. Dulu saya mikirnya, saudara, oh, iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi ini oleh, saudara. Jadi pelakunya firman Kristus nih. Halo? Ya, saya mengajak Anda untuk masuk lebih dalam lagi. Ya, buat saya, waktu saya pelajari ini, saya juga bingung, saudara. Ya, bahasa Jermannya nih, karpe hopo tuh gitu loh. Saudara. Kalau The Passion nulisnya gini, saudara. Jadi iman kemudian lahir di dalam hati,
yang meresponi ucapan yang diurapi dari Allah tentang Dia yang diurapi. Nah, jadi iman kemudian lahir di dalam hati yang meresponi. Meresponi apa? Ucapan yang diurapi. Satu anointed word, satu firman yang diurapi dari Allah, dari Tuhan, tentang Dia, tentang Kristus. Saudara harus ingat bahwa Kristus, ya pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Dia, dan firman itu adalah Dia sendiri. Amin. Ya. Jadi iman itu lahir dari sesuatu hal, saudara, ya kan yang ditulis itu, lahir dari di dalam hati, ya sesuatunya itu apa? Ucapan yang diurapi. Nah, ini yang di dalam note-nya kita sering dengar satu rema, R-H-E-M-A. Apa sih artinya? Suatu firman atau satu nubuatan bisa juga, satu pernyataan Tuhan yang masuk ke hati kita yang tiba-tiba lompat. Bahasa Inggrisnya ditulis satu utterance, saudara. Satu tiba-tiba ada satu infiltrasi. Anda sedang baca ayat, sedang baca firman, renungin satu pasal gitu, tiba-tiba ada ayat yang seolah-olah ngelompat. Nah, itu bisa jadi rema buat kita, buat Anda sendiri yang baca. Satu utterance, satu quickens yang dinaikkan oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya banyak di antara saudara-saudari yang dikasih Tuhan sering dapat ini. Bisa nyanyian pujian, terima kasih Tuhan, bisa nyanyian pujian, ya kan, hati yang gembira adalah obat, tiba-tiba itu bisa quicken, bisa naik gitu loh. Ya. Memang biasanya ya di dalam soaking Anda dengerin lagu, tiba-tiba ada yang kayaknya kayak digarisbawahi sama Tuhan, seret gitu loh, di stabilo. Ya. Waktu itu di dalam sesi saya yang tanggal berapa saya lupa, agak-agak di awal tahun waktu Gary Franciscus anak rohani saya, ya kami sering nyebut Om Gary sebelum dia kena yang namanya ya COVID ini, tiba-tiba di dalam perenungannya dia tentang Mazmur 91 Tuhan loncatkan salah satu ayat di sana. Ya. Nah ini jadi rema. Jadi bahasa Yunaninya rema itu satu utterance, satu tiba-tiba itu berfokus pada kata yang diberitakan. Jadi bukan sekedar firman biasa, saudara. Ya, iman itu dasarnya gini, saudara. Nah, menurut bahasa Aram, tulisannya gini, saudara. Nah, ini agak rumit lagi nih. Iman datang dari telinga yang mendengar, dan telinga yang mendengar datang dari firman Allah. Jadi iman itu datang dari telinga yang mendengar, ya, dan telinga yang mendengar itu datangnya dari firman Allah. Ya, terus saya waktu itu juga mikir, loh, Tuhan kan saya juga punya telinga karena Engkau yang memberi. Tapi ternyata nggak setiap telinga manusia itu bisa dengar, saudara. Dan kategori ini. Saya berdoa supaya kebingungan saya nggak pindah. Ya, saya banyak bingung, saudara, baca ini. Jadi iman itu datang dari telinga mendengar, tapi telinga mendengar datang dari firman Allah. Halo. Makanya di Wahyu kepada 7 jemaat kan selalu ditulis, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Bukan berarti mereka nggak punya telinga, saudara. Tapi sekali lagi, ini telinga adalah telinganya anugerah, saudara. Halo. Ya, seseorang berkhotbah, siapapun dia, bisa yang quickens atau bisa tiba-tiba yang nyantol, ya kan, dari sekian banyak. Ya, itu bisa cuma 1-2 loh, saudara. Atau bahkan ada beberapa yang datang atau beberapa yang mendengarkan, ya kan, firman Tuhan ini, ya bisa beda-beda quickens-nya atau utterance-nya atau remanya ini. Saya kasih contoh.
Saudara, orang yang dengar khotbahnya Yesus waktu dia hidup di bumi, itu banyak, betul ya? Tapi kalau Anda ingat nggak cerita tentang wanita yang meleleh, yang pendarahan 12 tahun? Halo? Yang punya iman, kalau aku sentuh saja, aku akan sembuh. Itu cuma dia loh, saudara. Halo? Padahal yang punya telinga untuk dengerin Yesus khotbah itu banyak. Yang ngikutin Yesus sampai desek-desekan, untel-untelan. Yesus tuh kalau jalan macet terus, saudara. Ya macet terus ya. Makanya saudara, ya kan kalau dipanggil-panggil ya sering nggak datang-datang, selalu telat. Kayaknya lo ya. Kata manusia telat, tapi kata dia nggak akan telat. Halo. Karena dia pegang waktu, saudara. Ya kan. Ya, kadang-kadang lihat caranya Tuhan berjalan, berlaku atau melakukan segala sesuatu suka bingung, saudara. Ya kan, udah diomongin Lazarus, teman yang kau kasihi, sakit keras. Malah nggak keburu-buru, saudara. Bingung kan? Ya, kalau Anda yang memberitakan itu kepada dia dan kayaknya Yesus kayak cuek-cuek aja, pasti, saudara, pasti nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Halo, sering bingung. Nah, saudara coba lihat baik-baik ya. Jadi, iman datang dari telinga yang mendengar, dan telinga yang mendengar datang dari firman Allah. Nah, pada saat Anda dan saya sudah mulai dapat ini, ingat, semua ini anugerah. Amin. Bagaimana seseorang bisa dijumpai Tuhan, mengalami encounter, bagaimana seseorang bisa dipanggil dan dipilih, tidak ada seorang pun dari kita yang memilih dia. Sekali lagi, itu anugerah 100%. Amin. Saudara ingat wanita Samaria? Jelas-jelas hidupnya, wah wis remuk lah pokoknya. Udah gitu Samaria lagi, didatengin Yesus. Dan dia ngomong. Yesus ngomong dan wanita ini mendengar. Dan bisa ngerti, saudara. Ini ajaib. Again, ini kasih karunia. Nah, terus gimana dong Pak? Maintain supaya telinga kita ini bisa seperti yang ditulis. Telinga yang mendengar datang dari firman Allah. Ini semua tidak lain dari keintiman. Amin. Enggak lain dari keintiman, saudara. Kalau dia melekat terus sama Tuhan, telinganya akan dengar terus. Petrus nanya waktu Yesus jalan di atas air, Tuhan kalau itu engkau, aku akan jalan di atasnya. Aku juga mau. Yesus ngomong apa? Ayo. Nah, berdasarkan ayo-nya ini loh, dia jalan, saudara. Tapi pada saat dia noleh, jadi nyantol keintimannya ini los, saudara. Ambles lah dia. Halo. Makanya saudara sampai di kitab Wahyu ditulis ya harus kembali ke kasih yang mula-mula. Apa sih? Orang kalau kasih mula-mula tuh pengennya nempel terus. Yang pernah pacaran angkat tangan. Ya, yang ketawanya melebar, nggak usah diceritain deh, kita tahu. Ya, makanya saudara, Tuhan itu pengennya kita tuh nempel terus, melekat terus. Supaya apa? Supaya telinga mendengarnya didapat terus. Lah kalau on off ini saudara, ya kan, lagi telepon ya tiba-tiba sinyalnya anjlok saudara, hilang tuh. Nah ini nggak boleh jadi gitu loh. Ya sekali lagi saudara, ya kedua versi ayat di atas itu menunjukkan pada iman berasal dari pendengaran, yaitu pendengaran telinga yang mendengar dari firman Allah.
Makanya kenapa kasih mula-mula, saudara? Jadi itu waktu pertama kali dengar semua, sekali lagi saya bilang, kita dipanggil, dipilih itu semua anugerah, totally anugerah. Ya. Dan anugerah itu buat mereka yang dipanggil, dipilih itu nangkep. Kalau yang nggak kebawa, saudara, saudara bayangin dong, ya Tuhan ngomong di antara perjalanan dia, orang berdesak-desakan, siapa yang jamah aku? Ya muridnya pusing, yang jamah semuanya, sabrek-abrek. Tapi yang Tuhan maksud adalah mereka yang ngambil imannya ini loh, maksudnya yang mereka telinganya tuh dari firman Allah dia dapat, saudara. That is faith. Halo? Terus telinga yang ini ada di mana, Pak? Apakah sama dengan telinga ini? Ternyata kagak, saudara. Ternyata kagak. Ya, ini human ear, saudara. Nah, saya percaya ini adalah tentang hati yang mendengar. Dari mana saya yakin itu? Ya, karena kalau Anda dapat satu rema, Anda dengar, Anda baca, Anda masuk sini, Anda masuk ke hati, itu hati kita akan berbual-bual. Amin. Orang nggak ngerti, kamu tuh loh, ngalamin kayak gini kok. Ya saya nggak tahu, cuman saya percaya. Saudara, terus terang saudara, ya kalau kita dapat satu rema, ya orang sering ngomong, nggak mungkin dong itu. Saudara, kalau itu Tuhan yang ngomong dan ngasih telinganya juga sama saudara, yang mohon maaf, yang nggak dapat telinga yang mendengar ini, ya memang susah percaya, saudara, nggak masuk akal kok. Halo? Contoh Maria yang mau dipakai kandungannya untuk nanti mengandung Yesus, saudara. Mana mungkin, saudara? Ya, dia mau cerita ke banyak orang, aku nih hamil oleh Roh Kudus. Aduh, pasti orang-orang anggap ini nggak usah diajak ngomong lah. Ya kan, bahasanya Noni ke saya, itu halu, Om. Jadi jangan kaget kalau Anda kadang-kadang disebut halu ya. Tapi halunya halu real nih, bukan halu-haluan. Jadi sekali lagi, ya, saudara. Jadi ketika kita punya pendengaran yang merupakan hasil dari keintiman, ini beda, saudara. Seluruh murid ditanya Yesus, kata orang siapa aku ini? Wah, semuanya ngomong, saudara. Ini. Ya kan? Sekarang giliranmu, kata kamu siapa aku ini? Semuanya diam. Tiba-tiba ada satu yang ngomong, namanya Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus ngomong apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mewahyukan itu, Bapa di surga. Nah, saya percaya ini termasuk di dalam kategorinya yang namanya ini loh, the listening heart, the hearing heart. Nah, saya kepengen melalui ini semua, Anda dan saya, kita semua belajar tentang ini. Saudara boleh lihat deh, ya kayak kalau Anda lihat di ayat Roma 8 segala, ya kan, hidup oleh roh, terus di ayat 14, 15, 16 kita di sana di mana Roh Kudus bicara dalam hati kita, whispering, berbisik-bisik. Bisik-bisiknya di mana sih? Bukan di sini, saudara. Itu di dalam hati kita, amin. Amin. Makanya Amsal tulis, jagalah hatimu, gitu loh. Jangan isinya ruwet aja, saudara. Kalau hatinya isinya ruwet terus, saudara, Tuhan ngomong begini, itu biasanya kagak denger. Jujur deh. Saudara, saya ngomong ini jangan dikira terus saya juga mulus-mulus saja. Enggak, saudara, saya pun goyang-goyang kadang-kadang. Ya.
Makanya harus balik terus, nempel lagi gitu loh. Ya, bersyukur punya komunitas, makanya kita bisa soaking. Ya, shocking make us kadang-kadang shocking. Iya memang saudara, shocking bisa kaget, soalnya Tuhan tiba-tiba ngomong celut gitu loh. Ya kan, bukan kenceng-kenceng saudara, bukan bengok-bengok gitu sampai pegang kuping, enggak. Tuhan ngomong di hati. Elia tahu banget tuh. Waktu dia mau nyari Tuhan, dia ke gunung Tuhan, apa yang terjadi? Gledek segala macam, dia tenang aja. Tapi begitu angin tenang sepoi-sepoi, dia tahu Tuhan datangin. Dan dia keluar. Maka omonglah dia. Amin. Makanya nggak salah kalau jagalah hati di saudara. Aduh, bener-bener deh. Ya, saya juga kemarin-kemarin ini ceritain Om Get. Tapi tak tagih kesaksian hari ini dia belum mau. Ya, ntar kita komporin dia. Setuju ya? Karena dia juga dapat quicker lagi, saudara. Ya, itu artinya apa? Kadang-kadang sudah dapat sesuatu, remanya jelas, hasilnya jelas. Kita semua ngalamin. Tapi kita ngalamin berikutnya lagi. Ingat ya, saya tidak hobi nyebut kata proses, kita nyebut perjalanan. Ya, kelasnya naik. Ya kan? Ya kan? Ada lagi, saudara. Kenapa sih? Ya, saudara, iblis tuh nggak pernah seneng gitu loh kalau lihat Anda seneng. Karena dia tahu begitu hati Anda gembira, itu Anda sehat. Kalau dibalik hatinya dempalik, saudara, ya kan? Anda dan saya sedih, itu nggak sehat-sehat. Halo. Untuk sehat itu keputusan kita. Noni paling sering kalau WA saya, Om ngakak. Ngakak itu pilihan. Karena nggak cuma ngakak, ngamuk juga pilihan. Tapi itu pilihan orang di luar. Halo? Ya saya berusaha ngentengin soalnya karena ini agak ya topiknya saya sendiri nggak mudeng-mudeng awalnya, tapi puji Tuhan saya doa, saya minta. Ya jadi keintiman saudara terhadap firman-Nya atau Tuhan sendiri. Pada mulanya dialog firman, saudara, dan firman itu bersama dengan dia, dan firman itu ada dia sendiri. Supaya apa? Supaya nggak ngawur. Mazmur 91 segitu banyak ayatnya. Ya, tapi kalau itu keluar sebagai rema, wah. Saudara, waktu anak kami nilainya luar biasa, saudara. Ya, ranking 5. Oh, 5 luar biasa, no, Pak. Iya, dari belakang, saudara. Gimana nggak lebih luar biasa lagi? Saya berdoa sama istri saya. Tuhan kasih rema. Kamu mulai sekarang tahu. Nyebut ini, anakku, anak kami akan naik kelas dengan angka mencengangkan. Itu orang bisa ketawa-tawa, saudara. Kenapa kami diketawain? Lah logis, saudara. Lah wong naik kelas saya untung kok. Betul kan? Ranking berantakan, naik kelas saja untung. Pakai kepengen mencengangkan, saudara. Ya kan? Zaman dulu belum ada kata halu ya, non. Ya. Tapi itu faktanya gitu. Tapi ternyata mencengangkan dia ranking kok, saudara, naiknya. Gantian kita yang nangis. Ya. Dan saudara, ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yes, amin, Pak. Tuhan Yesus tetap sama. Yes, amin. Tapi di dalam dia menangani mujizat buat Anda dan saya, melahirkan mujizat, memberikan mujizat, itu tidak pernah sama. Ini loh yang unik. Jadi kadang-kadang remah-remahnya tuh suka diganti-ganti, saudara. Loh kok Tuhan nggak konsisten? Katanya firman-Nya kekal. Firman-Nya kekal, tapi ya kan, Anda dan saya dituntut, bukan dituntut, sebenarnya diminta. Relationship-nya tuh nempel terus. Ya supaya jangan hilang-hilang. Itu thank you, selalu baru.
Kenapa sih? Dia tidak pernah kurang akal gitu loh. Halo? Nah, saudara, Yohanes 10 ayat 27, The Passion. Saudara, domba-dombaku sendiri akan mendengar suaraku. Menarik, saudara. Domba-dombaku sendiri akan mendengar suaraku. Dan aku mengenal setiap mereka, dan mereka akan mengikuti aku. Kenapa? Karena the main goal is relationship, saudara. Ini loh, karena nempelnya itu loh, saudara. Amin. Jadi, saudara, kita domba-dombanya dia yang intim sama dia. Amin. Dan kita pasti nempel dia. Amin. Dan kita pasti tahu suaranya dia dan kita mengikuti dia. Jadi orang sering nanya, Pak, gimana caranya dengar suara Tuhan? Ya sebenarnya nempel itu. Amin. Nempel aja. Dan saya kasih satu clue, saudara ya. Ya, kalau Tuhan ngomong sama Anda, jangan pernah berdebat sama omongannya dia. Amin. Hubungan keintiman Anda pribadi dengan dia, itu saya pun tidak berhak untuk menjustify. Kami tidak berhak untuk menilainya. Tapi tugas kami adalah mendoakan Anda, mendukung kalian. Supaya itu terjadi. Amin. Saya ulangi lagi ya. Jadi di dalam perjalanan hidup Anda ikut Tuhan, Immanuel itu, Tuhan beserta Anda dan saya. Itu perjalanan itu, ya itu kalau melahirkan rema-rema tertentu, kami tidak punya hak untuk justifikasi. Atau maksudnya menilai atau menghakimi, ya tidak. Kami akan mendoakan dan benar-benar mendorong Anda semua. Ya, tentunya dalam hal ini perjalanan Anda dengan Tuhan, ya kita akan sama-sama doakan supaya punya pengalaman pribadi. Karena Anda harus masuk ke stage yang namanya from glory to glory. Itu adalah rancangan Dia. Karena what you believe, apapun yang saudara percaya, itu akan menjadi action Anda, itu akan menjadi kelakuan Anda. Apa yang menjadi kelakuan Anda sehari-hari, itu akan menjadi satu pengulangan demi pengulangan, akan terus terulang. Jadi kalau orang yang beliefnya ketakutan terus, saudara, itu bisa macam-macam. Saya baca belum lama ada WA yang bilang, ya kan ada orang yang sangat takut dengan segala namanya COVID ini, saudara. Sampai terkena pseudo COVID. Seolah-olah COVID, padahal bukan COVID. Ya, jadi badannya serasa nggak enak banget dan sebagainya. Ya, kalau nggak enak banget, perintahin saudara keluar itu segala nggak enak. Karena segala yang nggak enak itu bukan rumahnya di tempat Anda, betul ya? Saudara yang saya kasih. Ya. What you believe become action, action become repetition, repetition become habit, akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi budaya, dan budaya akan menjadi destiny Anda. Halo. Mohon, saudara, mohon. Ya, benar-benar terus fokus sama dia. Amin. Jadi yang ini bicara tentang iman, ya, iman yang lahir dari satu rema, satu utterance. Loh Pak, kalau orang yang belum pernah kenal Tuhan, nah, sekali lagi saudara, Anda dan saya pun tadinya juga nggak kenal-kenal dia amat kan. Saya lahir dari keluarga Kristen, jadi memang ya memang itu jadi Kristen. Tapi bahwasanya kehidupan kelahiran baru saya, perjalanan hidup saya dengan Tuhan, itu nggak ada urusan dengan merek keluarga. Itu perjalanan saya pribadi, dan itu ada rema-rema sendiri yang saya harus alami. Amin. Sekali lagi, orang tua, mama saya, papa saya, almarhum dulu, ya doain kami. Doain kita, anak-anaknya. Maksudnya doain kita anak-anak.
Nah, kami sekarang jadi satu keluarga Reva Fellowship Ministry. Ya, keluarga Reva, kami punya tanggung jawab untuk mendoakan Anda semua. Kita nempel terus. Amin. Supaya apa sih? Supaya kerajaannya benar-benar turun dan kehendaknya benar-benar jadi di bumi seperti di surga. Soal nanti kita pulang tuh urusan nanti, saudara. Tiketnya aja belinya tak tahu di mana, pesan di mana juga nggak tahu. Tapi kita punya tahu kepastian satu. Tiketnya udah dibawa sama Tuhan Yesus namanya. Betul Pak? Betul? Halo? Nah, sekarang yang tadi yang perjanjian baru, sekarang yang perjanjian lama. Kalau tadi terkait iman, sekarang terkait, nah ini, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya ambil dari versinya Nabre. Nabre apa sih Pak? New American Bible. Versi New American Bible Revised Edition. Makanya panjang, saudara. Udah new, baru, ya kan, edisi revisi. Jadi udah nggak ngerti lah sebaru apa. Nah, Salomo, saudara, waktu dia mendapatkan mandat untuk memimpin Israel dari papanya, Daud, ya, dia itu masih muda, saudara. Nah, ini di awal-awal dia masih nempel, dia cinta Tuhan. Kenapa? Nggak lain dari didikan papanya. Betul apa betul? Ya, bapaknya ekstrim, saudara. Ya kan? Daud itu ya standar pujian aja diobrak-abrik sama dia. Ya, saking keintiman itu, saudara dia. Nah, saudara, jadi Salomo waktu dia tidur di dalam mimpi, pasti dia tuh sebenarnya di dalam tengah perjalanan hidupnya, waktu dia dapat handover bakal jadi raja, saudara, dan dia jadi raja, dia pasti mikir, gimana ini sekolahnya nggak ada, nggak pernah diajarin sekolah jadi raja. Nanti gimana nuntun umatnya yang luar biasa ini? Ingat tuh saudara, zaman Daud, bangsa Israel termasuk mengalami satu kegilang-gemilangan. Itu kita tidak bahas malam ini. Makanya dia bilang, saudara, give your servant therefore. Ini dia ketemu Tuhan, saudara, di dalam mimpi. Ya, jadi di dalam mimpi Tuhan datengin dia, ya. Di dalam awalnya itu 1 Raja 3 ayat 5 di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam dan Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Artinya apa sih, saudara? Tuhan itu selalu berinisiatif. Anda dan saya dipanggil, dipilih Tuhan itu karena dia yang inisiatif. Betul ya? Sekali lagi, ini karena kasihnya. Betul ya? Nah, di sini Tuhan nanya, Salomo bilang, give your servant therefore, sebab itu berikan kepada hambamu ini a listening heart. Tolong ayatnya lagi dinaikin. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Salomo tidak pernah minta hikmat. Saudara. Dia mintanya ini loh, a listening heart, hati yang mendengar, to judge your people, untuk menghakimi atau menimbang perkara orang rakyatmu ini, ya, and to distinguish, ya, untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. For who is able to give judgment for this vast people of yours? Siapa yang bisa memberikan satu pertimbangan, ya, atas umatmu yang luar biasa ini? Banyaknya luar biasa. Bahasanya TB tulis, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Ya, ini bingung lagi, saudara. Hati bisa nimbang-nimbang, saudara. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab apa, saudara? Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini loh, saudara, yang dikatakan tentang listening heart, saudara. Halo? Hati yang menimbang.
Nah, di sini sebenarnya arahnya saya mau kemana sih? Tadi bicara tentang iman, sekarang saya masuk ke talah hikmat. Siapa yang setuju hari-hari ini kita punya hikmat? Perlu banget. Apapun bidang Anda, pelayanan kayak bisnis kayak apapun lah saudara. Sekolah apalagi, perlu hikmat. Dan di sini Tuhan tuh dimintain sama Salomo ya, di dalam mimpi loh. Kok ya mau-maunya Tuhan, dia sekali lagi saudara, karena kasih dia menjumpai Salomo. Nah, untuk memiliki hati mendengar ini, Salomo sangat paham, dia harus meminta dari Tuhan. Kalau enggak, buyar urusannya saudara. Akhirnya apa ya, saudara? Tuhan menjawab. 1 Raja-Raja 3 ayat 10 dan 11. Saudara lihat. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau ya telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ayat 12, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, ya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Saudara lihat baik-baik ya. Dari permintaan cuma satu kalimat, tuh saudara, listening heart, satu poin aja, hati yang mendengar. Tuhan kasih hati yang penuh hikmat, Tuhan kasih pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Halo. Saudara yang saya kasihi, ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, nih bonusnya sekarang dikasih saudara, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, bahkan panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow. Ini apa enggak super keren, saudara? Jadi artinya apa? Dari sisi Tuhan, saudara, listening heart ini luar biasa gini loh, sangat-sangat dihargai. Saudara. Maksudnya memang ini poinnya. Makanya saudara bersyukur ketika perjanjian baru, domba-dombaku mendengar suaraku. Yang setuju katakan amin. Lah kalau domba-dombanya nggak dengar suara Tuhan, dengar suaranya siapa, Pak? Ya, enggak tahu aku. Makanya kita harus mendengar suara Tuhan. Makanya hati kita harus mendengar. Nah, saudara, ya. Nah, sekarang kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Ya, ini versi lain lagi, saudara. New American Standard Bible tahun lalu lagi, 2020. Now, ya, now God, ya kan, gave Solomon wisdom and very great discernment. Jadi sekarang Tuhan memberikan Salomo itu hikmat dan satu kemampuan membedakan yang luas, saudara. Very great discernment and breadth of mind, like the sand that is on the seashore. Seperti apa, saudara? Ya, seperti pasir di tepi laut. Jadi satu kemampuan untuk membedakan yang luas, ya kan, satu breadth of mind, keluasan pikiran, saudara. Bahasa simpelnya gini, saudara, pikirannya tidak cepat, gitu loh. Ya, saudara ngerti kan ya, cepat. Ya, kadang-kadang kita lihat, kok kamu mikirnya kok cepat banget sih? Ya.
Nah, biasanya orang kalau udah kayak gini terus ditanyain, "Kamu kok cepet banget?" Selalu jawabnya satu kalimat sederhana, "Lah habis gimana?" Halo. Nah, ini waktunya. Waktunya apa? Arise, saudara. Bangkit gitu loh. Amin. Ayo bangkit. Jangan mikirnya bulat aja, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, Salomo bisa kayak gini, saudara. Ini nggak lain karena bapaknya ngajarin dia dengan cara luar biasa. Saudara, jadi hikmat dan iman sangat terkait erat dengan hati yang mendengar. Dan sekali lagi, saudara, ini bukan human heart biasa. It's not just ordinary human heart. Human heart, bukan hati yang biasa, tapi merupakan hati manusia ya yang intim atau melekat dengan Tuhan dan selalu fokus kepadanya. Saudara, kita semua belajar ini, saudara. Ya kan? Supaya kita terus melekat, supaya tidak salah langkah. Supaya tidak salah menerjemahkan apa yang artinya rema yang Tuhan mau kasih kita. Betul? Saudara belajar dari Abraham, tahu kan? Sampai akhirnya menjadi Abraham. Begitu kuatnya iman yang ditaruh dengan hati mendengar yang pertama, di tengah jalan bisa ngelewar, saudara. Bisa kepleset. Tapi puji Tuhan, dia back to basic. Karena terus terang, saudara, begitu perjalanan iman kita itu jalan, apalagi kalau ini perjalanannya panjang, saudara, long distance, bertahun, saudara. Kalau kemelekatan kita goyang, maka yang terjadi apa, saudara? Infiltrasi dari logika manusia akan jalan. Nah, ini harus segera di reset, saudara. Harus di-adjust lagi. Amin. Karena sekali lagi, saudara, Tuhan kalau janji, ya, dia nggak peduli dengan kondisi sekitar, saudara. Gini loh, kebenaran itu selalu melawan fakta. Nah, karena dia adalah sang kebenaran itu, dia nggak peduli fakta. Amin. Jadi kalau Anda dapat sesuatu rema dan sebagainya, yang nggak masuk akal, ya udah biarin. Gumuli Anda dengan Tuhan sendiri. Boleh sharing sama teman dekat setelah Anda berdoa. Ya kan? Jangan malah nanti ada yang Anda sharingin malah terbalik dan bilang, "Ah, ngimpimu terlalu besar, mengada-ada." Ya kan? Lah ini malah terbalik-balik, saudara. Ya, gumuli itu berdoa, ajak teman partner doa itu bagus. Ya, tapi yang benar-benar bisa dipercaya, saudara. Bukan yang ember-emberan. Jangan sampai rema yang Anda udah dapat itu jadi angin. Setuju ya? Saya percaya tiap Anda tuh ditaruh rema yang nggak main-main, saudara. Kenapa? Why? Karena Anda masterpiece. Why? Karena Tuhan menginvestasikan dirinya kepada Anda dan saya. Halo? Tuhan menginvestasikan dirinya pada Anda dan saya. Dan setelah itu Anda di dalam dia. Jadi Anda jalan tidak pernah sendirian. Anda dilingkupi sama dia. Kita bisa nyanyi, hide me, Lord, lingkupiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Serem loh, Pak. Ya siapa yang bilang nggak serem? Murid-murid aja, saudara, udah bolak-balik bermain mujizat, maksudnya ngelihat mujizat.
Yang akan naik kapal juga bisa ketakutan hampir mati. Murid loh itu. Kurang intim apa? Ya, sak kapal sama Yesus, saudara. Yesusnya kelihatan loh. Ya kan? Tapi kok dia tidur ya? Lah itulah hebatnya dia. Halo. Kalau kita tahu kayak gitu, pasti kita bilang, Tuhan jangan tidur ya, kita tungguin. Jam berapa nih nanti badainya datang? Halo. Nah, bedanya dia sama kita ya itu, saudara. Tapi kita bersyukur sekarang, saudara dan saya, kita sama-sama bergandeng tangan. Amin. Ya, badainya datang ya, Raja damainya di sini ya kan. Amin. Nah, saudara, ya kan, kita saudara melekat. Salomo bisa kayak gitu mintanya. Lah saudara dia tahu. Karena Daud pernah diomong Tuhan, aku telah menemukan Daud bin Isai, anak Isai yang orang yang selalu mengejar di hatiku dan akan menyelesaikan semua yang sudah ketentukan untuk dilakukan olehnya. That is destiny, saudara. Nah, saya percaya the same thing. Ya, makanya saudara, kenapa Pondok Daud dipulihkan? Salah satunya adalah pada same thing, bahwasanya apa? Hal bahwasanya Anda sudah ditentukan untuk menyelesaikan destiny Anda, untuk mendatangkan bumi dari surga turun ke bumi, saudara. Bumi merasakan surga. Itu sudah nyata, that is very real. Nah, masing-masing punya bagian poinnya. Halo? Dan poin ini selalu tidak pernah disukai sama musuh. Makanya Anda ditipu terus, diputar terus. Apa sih yang diputar? Perhatiin deh. Your identity. Your being. Itu selalu dihajar. Selalu diomong, Anda bukan dombanya Tuhan. Nggak layak dombanya kayak gitu tampangnya. Ya kan kelakuannya. Padahal ayatnya bilang, dombaku mendengar suaraku. Halo. Mungkin Anda bilang, Pak Iblis dengar suara Tuhan nggak? Ya dia dengar tuh, saudara. Tapi bedanya, dia nggak dapat ini jadi rema dan dia tidak dapat ini jadi sesuatu hal, saudara. Makanya dablek terus, makanya ngelawan terus, makanya ngengkel terus, makanya berontak terus. Nah bedanya kalau kita terima itu, yes God, ya, I receive, and I will do it in partnership with you. Lah kalau susah gimana Pak? Lah wong dia yang nyertai yo pasrah namanya. Gua nggak ngerti kah Tuhan, sakarepmu. Pokoknya aku gablok bahasanya Pak, teman saya, saudara. Nah, Roma 5 ayat 5. Kita nyampe agak di belakang, saudara. Berharap ini bukan angan-angan yang mengecewakan. Karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Halo. Roh Kudusnya tinggal di dalam Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Kurang apa, saudara? Enggak kurang-kurang, saudara. Sebenarnya jujur, saudara, ya, yang sering buat kita itu, ya, enggak cuma Anda sih, kita semua. Yang sering kurang itu apa sih? Kurang percaya. Ya, sering bilang, mosok aku sih? Siapakah aku ini, Tuhan? Coba kalau Anda tanya, siapakah aku ini, Tuhan? Anda cek semua di Alkitab. Beberapa pahlawan Tuhan ngomongnya, siapakah aku ini? Tuhan nggak pernah jelasin kamu siapa. Tuhan cuma jawab satu kalimat, aku menyertai kamu, titik. Dan ini keren. Dan itu more than enough. Dan itu super dari cukup. Amin. Tapi sekali lagi, untuk disertai Tuhan, Anda juga harus fokus terus sama dia. Tadi saya bilang, murid-murid disertai Tuhannya bukan virtual, saudara, real. Di dalam kapal yang sama, kapalnya juga bukan kapal yang kayak kapal induk, loh. Tuhannya di mana, murid-muridnya di mana, kagak, saudara.
Ya, rasanya kalau di Danau Tiberias gitu yang aslinya kapal induk nggak bisa ya berlayar di sana, saudara. Ya, buahnya ini airnya meluber kemana-mana, saudara. Gedenya segitu. Yesus ada di situ tapi tidur. Kenapa? Karena dunia alam bergolak apapun, tapi dia adalah penguasanya. Amin. Ayo saudara, lanjut. Roh Kudus dalam hati kita, Roma 10 ayat 10 dan 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, ini yang TB punya, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara. Nah, sekarang versi TPT-nya. Hati yang percaya kepadanya menerima hadiah. Ya, kebenaran dari Allah, dan kemudian mulutnya mengucapkan syukur atas keselamatan itu. Karena kitab suci menguatkan hati kita dengan kata-kata ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah kecewa. Amin. Saya jamin Anda dan saya, kita tidak akan pernah kecewa. Nah, sekarang 1 Korintus 2 ayat 9. Saya pakai dua versi di ayat ini. Yang satu adalah New American Standard Bible 2020. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, di dalam NIV ditulis, saudara, things which eye has not seen, sama. Mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, ya kan, tidak pernah masuk ke human heart, saudara, hati yang biasa, hati manusia, ordinary human. Ya, all that God has prepared for those who love Him. Semua Tuhan siapkan buat mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa sih? Mereka yang intim dengan Tuhan. Amin. Keintiman itu mengembangkan kunci, saudara. Kunci utama. Saudara, kalau Anda lihat Mazmur 91 juga ada ayatnya yang berkata, sungguh hatinya melekat kepada aku. Tuhan tuh cinta sama Daud bukan apa-apa soalnya, karena hatinya melekat, saudara. Ya, sempat gelewar juga sih. Ya, sempat kepleset juga, tapi baliknya cepat. Ya kan, saudara. Galatia 4 ayat 6. Dan supaya kita tahu pasti, saudara, supaya kita tahu pasti bahwa kita adalah anak-anaknya yang sesungguhnya. Saudara lihat baik-baik ya. Supaya saudara dan saya tahu pasti, bukan tahu setengah-setengah. Bukan tahu kata orang. Bahwa kita adalah anak-anaknya yang sesungguhnya, bukan anak-anakan. Ya, anak-anaknya yang sesungguhnya. Allah, Tuhan melepaskan roh keputraan, the spirit of sonship, ke dalam hati kita, lihat ke dalam hati saudara, yang mendorong kita untuk berseru dengan intim, Bapakku, Engkaulah Bapa kami yang sesungguhnya. Amin. Saudara, makanya kita bisa berdoa, Bapa kami yang di surga, saudara. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Mari saya ajak Anda, saudara, sadari identitas ini. Amin. Dan kita akan ajak, kita akan latih sekitar kita semua. Ya, untuk mengerti kebenaran ini. The hearing heart. Ya. Ini perlu latihan. Ini perlu latihan, saudara. Ya, supaya apa? Hati kita tuh jangan benar-benar harus clean, saudara. Supaya apa? Tidak diganggu oleh hiruk pikuk sekitar ini loh, yang macam-macam aja nih. Dan saya percaya,
perjalanan Anda itu bukan perjalanan biasa, tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Saya percaya habis pandemi ini akan lahir orang-orang yang luar biasa dan harus terkenal, saudara. Ya, memang nggak boleh sombong di sini. Karena Anda nggak sendirian, Anda bersama dia. Dan orang akan berdecak kagum. Kok kamu bisa survive ya? Ya. Ya. Ini bukan sekedar hidup saya, Pak. Hidup saya bersama dia. Amin. Kami saling berdoa untuk ini. Saya nggak panjangkan. Saya minta, langsung sebentar. Kita akan tenggelam dalam kasihnya. Kalau Anda dapat sesuatu rema, catat itu baik-baik. Saya percaya, the heaven is already open for you. Surga itu terbuka. Persoalannya adalah apa? Fokuskan antena saudara ke sana. Jangan ke sana kemari. Ya, fokuskan ke sana. And got it. And get it. Kalau nanti Anda mau sharing kepada kami, kita mau doain bareng, maksudnya nanti satu hari atau apa, silakan saudara, bicara sama admin Reva. Ya, saya rindu. Kita sama-sama akan lihat surga itu turun ke bumi. Silakan yuk. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Oh, it's overwhelming. It's overwhelming.
so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melting your peace, it's overwhelming. It's overwhelming. Oh, it's overwhelming. It's overwhelming. It's overwhelming. It's overwhelming. I want to see you. I want to feel you. I want to hear your voice, feel your heart that close to mine. I want to see you. And I want to feel you. I want to hear your heart, feel your heart. So let me hear you. Let me hear your voice. Bapak, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat satu clear direction, satu pengarahan, satu arahan yang sangat jelas, sangat jernih. Mau percaya Tuhan, tidak akan ada gangguan sinyal dari surga buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang terus sedang berlatih Tuhan untuk punya hati yang mendengar, listening heart. Soalnya tadi ketika dalam shocking saya dilihatin seperti kejadiannya waktu Maria Marta setelah Lazarus meninggal, saudara, dan ketika Tuhan Yesus datang. Saudara, tuh di act of intimacy. Jadi kita tahu bahwa Maria ini punya keintiman yang beda dengan Marta memang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Maria berkata sama Yesus, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Setelah itu dia menangis, saudara. Langsung saat itu juga, saudara. Enggak pakai lama. Tuhan Yesus bikin action plan. Saya mau bilang, saudara, saya merasa ada beberapa yang sedang berdoa untuk pertolongan Tuhan yang seolah-olah sepertinya terlambat. Saya perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, semuanya tidak akan ada yang terlambat. Semuanya akan on time. Yes, dia akan melakukan satu lompatan mujizat, saudara. Jadi kalau Anda atau kita kadang-kadang berpikir kan mujizatnya harus dari langkah ini. Enggak ada langkah. Dia akan langsung lompat to the point. To the result. Dan ini akan melahirkan satu breakthrough.
breakthrough dalam karir, breakthrough dalam healing, dalam kesehatan. Saudara, saya diingatkan tentang tadi ayat terakhir Galatia 4, saudara, tentang identitas Anda sebagai anak yang sudah diletakkan dalam hati Anda. Ketika Anda berdoa, saya sering berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, saudara. Atas setiap keluarga kami seperti di surga. Saudara, saat ini kami akan berdoa buat setiap keluarga-keluarga, setiap rumah tangga. Di rumah tangga masing-masing akan ada surga turun ke bumi. Saya percaya perlindungan yang supranatural akan turun ke sana. Saat ini, saudara, saya sering mendengar ada istilahnya lompatan penularan COVID, nggak tahu dari mana, saudara, tapi masuknya ke keluarga, ke rumah tangga kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, surga harus turun ke dalam keluarga-keluarga. The heaven invades the family. Surga menginvasi keluarga. Dan habis itu akan menginvasi bumi. Ada rema untuk anak-anak. Ada yang sedang berdoa, orang tua yang berdoa buat rema, buat anak masing-masing. Untuk kuliahnya, untuk kerjaannya, untuk masa depan, untuk karirnya. Bahkan untuk rumah tangganya. Saya berdoa, Tuhan, kami minta clear direction. Very clear direction. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap pribadi-pribadi itu hikmat untuk solusi bisnis yang kelihatannya sepertinya macet, tapi Engkau berjanji, Tuhan, there is always breakthrough in your name. Also the supernatural healing, di dalam nama Yesus kesembuhan yang ajaib akan terjadi, yang nggak tahu caranya gimana, dan Kau tidak pernah terlambat. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Makasih Roh Kudus buat semuanya. Kami percaya kami akan bersama-sama Tuhan from glory to glory. Glory to glory. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin dan amin.